Pagi anak-anak kelas 4 semuanya. Senang berjumpa kembali dengan kalian pada pembelajaran hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Nah anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar pelajaran 12 tentang cinta kepada sesama, di mana kita belajar bagaimana mencintai orang lain, mencintai sesama kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik dan dapat kita praktekkan sesuai dengan Injil, yaitu Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37 tentang orang Samaria yang murah hati. Adik-adik, hari ini kita akan masuk dalam pelajaran 13 tentang menghormati hidup. Nah, di sini ada beberapa kompetensi dasar yang kita akan pelajari. Dalam sikap spiritual, kita akan belajar bagaimana bersyukur atas 10 perintah Allah yang menjadi landasan dalam relasi dengan sesama. Di sikap sosial, kita akan belajar bagaimana kita percaya diri dalam mewujudkan 10 perintah Allah yang menjadi landasan dalam berelasi dengan sesama. Dalam KD pengetahuan, kita akan belajar bagaimana memahami 10 perintah Allah yang menjadi landasan dalam berelasi dengan sesama. Dan di KD keterampilan, kita akan belajar melakukan aktivitas, misalnya bernyanyi, membuat puisi, atau menyusun doa yang berkaitan dengan 10 perintah Allah yang menjadi landasan dalam berelasi dengan sesama. Indikator pencapaian kompetensi dalam KD ini adalah di sikap sosial, kita akan mensyukuri hidup kita sebagai anugerah Tuhan. Di sikap spiritual, kita akan menunjukkan sikap percaya diri untuk menghormati hidup dalam sikap sehari-hari. Ya, di KD pengetahuan kita akan belajar kita akan menyebutkan contoh sikap menghormati hidup sehari-hari. Yang kedua, kita menyebutkan contoh-contoh sikap yang tidak menghormati hidup. Dan di KD keterampilan, indikator pencapaiannya, kita harus mempraktekkan sikap menghormati hidup di rumah dan di sekolah. Nah anak-anak, sebelum kita maju ke pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kita mengambil sikap berdoa yang benar, dan mari kita siapkan hati dan batin kita. Kita mau berbicara dengan Tuhan dari hati ke hati. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita doakan bersama-sama. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih dan syukur kami panjatkan kepadamu, karena Engkau telah mengurniakan kehidupan bagi kami dan semua makhluk hidup di bumi ini. Ajarilah kami untuk senantiasa menghormati dan menjaga hidup kami dan hidup semua makhluk lainnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih banyak. Kita sudah berdoa bersama. Sekarang mari kita melihat penjelasan dari pembelajaran kita hari ini, menghormati hidup. Oke, Ibu mau bertanya, bagaimana pengalaman kita dalam menjalani hidup ini? Apakah kita bisa mengingat kapan kita mulai hidup? Apakah adik-adik tahu kapan hidup kita akan berakhir? Apakah kita dahulu pernah ditawari akan lahir sebagai suku apa, dalam keluarga siapa, dan di negara mana? Ibu yakin tidak satu pun yang mengetahui tentang hal ini. Dia tidak tahu kapan dia dilahirkan,
kapan dia akan dilahirkan, tidak tahu kapan dia akan meninggal, tidak tahu apakah ditawari juga lahir di suku apa, dalam keluarga siapa, dan di negara mana. Ini sebuah misteri. Oleh karena itu, karena hidup itu ini merupakan sebuah anugerah, karena hidup itu anugerah, hidup itu hadiah, maka betapa bahagia bagi kita yang menyadarinya, dan betapa ringan langkah kita yang percaya kepadanya. Tuhan sudah memberikan hidup ini secara cuma-cuma untuk kita. Mari kita menyadari itu dengan bersyukur kepadanya. Ya, adik-adik, hidup ini sudah diberikan kepada kita. Ya, kamu sudah dilahirkan, kamu sudah dibesarkan, sudah menikmati hidup ini. Selama masih diberikan Tuhan, kita dapat menggunakannya seolah-olah milik sendiri. Tapi harus ingat bahwa hidup itu milik Tuhan, jangan berpikir ini milik sendiri. Kita tahu bahwa hidup ini sebenarnya bukan milik kita pada peristiwa orang meninggal. Pada saat itu, kuasa manusia tidak dapat lagi berbuat apa-apa atas hidup yang sudah diambil oleh Tuhan. Maka, sungguh hidup itu anugerah Tuhan. Hidup ini milik Tuhan dan bukan milik manusia. Manusia tidak boleh mengambil hidup orang lain ataupun mengakhiri hidupnya. Manusia tidak boleh membunuh orang lain ataupun bunuh diri. Ya. Jadi, seperti bunyi perintah kelima dalam 10 perintah Tuhan, yaitu jangan membunuh. Larangan jangan membunuh dapat diartikan secara positif, yakni agar orang menghormati hidup. Nah, di sini Ibu mau jelaskan, membunuh itu tidak seperti kamu ambil pisau dan menusuk orang dan mati. Tidak juga seperti ambil parang dan tebas orang yang meninggal, atau juga pistol dan tembak dia mati. Membunuh juga bisa dengan cara halus, tetapi menyakitkan. Engkau membunuh orang itu secara perlahan-lahan. Dengan sikap seperti apa? Mengolok, mengejek, menghina. Itu juga termasuk membunuh. Engkau membunuh dia secara perlahan-lahan. Dia akan merasakan sakit di hatinya. Maka dari itu, kita diminta untuk tidak boleh membunuh orang lain, apalagi membunuh diri kita sendiri. Kita diajak menghormati hidup, baik hidup sendiri, hidup orang lain, dan hidup semua makhluk ciptaan Tuhan. Sebab semua hidup itu diberikan oleh Tuhan. Jika demikian halnya, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk hidup kita dan hidup sesama kita? Coba anak-anak, siapa yang bisa menjawab? Jika demikian halnya, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk hidup kita dan hidup sesama kita? Ya, yang bisa kita lakukan dalam hidup kita dan hidup sesama kita, dengan makan minum yang sehat dan bergizi, dengan menjaga kebersihan, dengan mandi dan menggosok gigi, istirahat yang cukup supaya badan kita menjadi sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Nah, di masa pandemi ini, pandemi COVID-19, mari kita perhatikan protokol kesehatan dengan baik, supaya kita dapat menyelamatkan diri kita, juga menyelamatkan orang lain. Ini contoh konkret. Jalani protokol kesehatan dengan apa? Memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Itu contoh konkret bagaimana kita menjaga hidup kita dan hidup orang lain. Kalau sakit ada contoh lain lagi. Kalau sakit, minum obat secara teratur sesuai dengan resep dokter.
Jangan sampai minum obat berlebihan juga bisa menyebabkan sakit yang lain muncul, atau orang bilang overdosis. Ya, jadi ada banyak cara, banyak sikap yang harus kita buat untuk memperhatikan, untuk menghormati hidup kita dan hidup orang lain. Oke. Menghormati hidup dan menghormati orang lain, hidup orang lain juga bisa dengan cara apa? Dengan rajin berdoa dan membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita, supaya kita disukai banyak orang dan jiwa kita menjadi tenang. Ya, kalau kita hidup berbaik dengan orang, berdamai dengan orang, kita akan merasa berdamai juga, dan orang lain di sekitar kita juga akan mencintai kita, akan menerima kita. Menghormati hidup berarti melakukan sesuatu yang tidak merugikan badan dan jiwa maupun jiwa orang-orang di sekitar kita. Itulah cara kita menghormati hidup. Berarti yang di sini kita diminta untuk apa? Untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Karena dengan melakukan hal-hal yang baik, kita tentunya sudah melakukan perintah Tuhan, yaitu menghormati hidup orang lain dan juga hidup kita sendiri. Menghormati hidup juga berarti melakukan sesuatu yang berdampak baik terhadap dirimu dan orang-orang di sekitarmu, dan pada alam. Itulah bentuk syukur atas anugerah hidup dari Tuhan. Jadi bentuk syukur kita atas anugerah hidup dari Tuhan yaitu apa? Dengan melakukan hal-hal yang baik bagi diri kita, sesama kita, dan juga alam. Jangan sampai kita membuang sampah sembarangan tempat, sebentar datang hujan lebat, ya banjir, kita sendiri yang menderita. Alam rusak, kita juga menderita. Nah, kita lanjutkan. Dengan selalu berusaha menciptakan hidup rukun dan damai bersama sesama, tidak saling mengejek, mau menghargai orang lain, dan berteman tanpa pandang bulu, berarti kamu telah menghormati kehidupan. Ingat baik-baik anak-anak, kita tidak boleh saling mengejek, harus menghargai orang lain. Dan berteman pun jangan pandang bulu, jangan cari-cari. Semua orang itu adalah teman kita, jadi jangan pilih teman. Di sini kalau kita memilih teman berarti kita sudah tidak melakukan cara atau perintah Tuhan menghormati hidup. Ya, jadi jangan hanya memilih teman yang kita suka, atau teman yang membagi sesuatu makanan atau barangnya ke kita, tetapi kita teman juga dengan orang yang kita tidak sukai, karena semua orang atau semua sesama adalah saudara kita. Oke, sesuai dengan ajaran Yesus Kristus sendiri, seperti dalam Injil Matius bab 5 ayat 21 sampai 24. Dalam kutipan perjanjian baru tersebut, Yesus berkata, bukan saja yang membunuh yang harus dihukum, tetapi yang marah pun harus dihukum. Ya, bagi kita membunuh itu dihukum, tapi Yesus menegaskan di sini bahwa marah pun harus dihukum. Kita marah, mungkin marah orang tanpa sebab, atau marahnya sampai berlebihan, bahkan sampai membuat orang sakit hati dan pikiran. Jadi marah pun harus dihukum menurut Yesus. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Oleh Yesus, kita diajak untuk tidak suka marah dan mendendam. Tidak marah saja tampaknya belum cukup untuk membuat hidup itu membahagiakan. Jadi hindarilah marah yang berlebihan. Marah karena hal baik itu wajar, tetapi marah kepada orang yang tidak bersalah atau marahnya sampai berlebihan, itu sudah artinya kita sudah membunuh orang secara perlahan-lahan. Kita sudah melanggar perintah Allah yang kelima, jangan membunuh. Untuk itu, Yesus memerintahkan agar kita berdamai dengan siapapun. Yesus memerintahkan agar kita membangun perdamaian. Begitu pentingnya berdamai itu, sehingga doa pun harus ditinggalkan lebih dahulu untuk berdamai. Itu dalam Injil.
Kalau kita ada sesuatu dalam hati kita dengan saudara kita, berdamailah dahulu sebelum kita pergi untuk berdoa. Karena kalau kita tidak melakukan itu, sia-sia doa kita. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, apa yang sudah kamu buat agar hidupmu sehat? Ini tentang bagaimana kita menghormati hidup ya. Apa yang sudah kamu buat agar hidupmu sehat? Mungkin ada yang bisa jawab. Ya, untuk hidup menjadi sehat kita harus apa? Mungkin makan makanan yang bergizi. Kalau sakit harus minum obat. Jaga selalu kebersihan diri. Mandi dengan teratur, gosok gigi dengan teratur. Itu bagaimana cara sederhana kita menghormati hidup kita dan kita menjaga diri kita agar tetap sehat. Sekarang pertanyaan berikutnya. Apa yang sudah kamu buat agar hidup bersama selalu menyenangkan? Ya. Apa yang sudah kamu buat agar hidup bersama selalu menyenangkan? Ya, tadi sudah diberi contoh. Ya, jangan pilih kasih saat bermain dengan teman. Apalagi hindari dendam, iri hati, marah. Kalau kita hanya berbuat baik, mau berbaik selalu dengan teman, berdamai selalu dengan orang lain, maka hidup kita akan selalu menyenangkan. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Sudahkah aku menghargai orang lain dengan tidak mengejek, marah, dendam, iri dan sebagainya? Ini menjadi pertanyaan untuk kamu sendiri, refleksikan itu dan jawablah itu kepada Tuhan. Apakah saya selalu mengejek orang, marah dengan orang lain, dendam, iri dan sebagainya, atau malah saya menghindari diri dari hal-hal tersebut? Hal-hal itu hanya mau merusak hati kita, merusak hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Adik-adik coba perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut itu, pertanyaan-pertanyaan itu dan jawablah dalam hatimu, refleksikan itu dan lebih lagi tunjukkan dalam sikap nyata, perbuatan nyata dalam hidupmu. Oke, sekarang ayo kita menyimak kutipan kitab suci Injil Matius bab 5 ayat 21 sampai 24. Ya, bagi yang punya kitab suci di depan atau punya buku agama, silakan buka di kitab suci Injil Matius bab 5 ayat 21 sampai 24. Nah, di sini kita bisa baca sama-sama. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Nah, sekarang mari setelah mendengarkan bacaan Injil tadi, kutipan kitab suci tentang menghormati hidup, ada beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab sebagai refleksi. Oke, bagaimanakah bunyi firman nenek moyang tentang perintah jangan membunuh?
seperti yang telah kamu dengar tadi. Ya. Bagaimanakah bunyi firman nenek moyang tentang perintah jangan membunuh? Ya, bunyi perintah nenek moyang jangan membunuh itu bahwa siapa yang membunuh harus dihukum. Ya. Sekarang bagaimanakah perintah Yesus tentang jangan membunuh? Bagi Yesus, membunuh itu tidak menghabisi nyawa orang, tetapi apa? Dengan marah. Ada 3 hal tadi dalam perikop Injil tadi. Tidak hanya membunuh orang sampai mati atau mengakhiri hidupnya, tetapi juga dengan apa? Marah, berkata kafir, dan berkata jahil. 3 hal ini juga bagi Yesus kita sudah membunuh orang lain, orang itu. Membunuh secara perlahan-lahan. Ya, jadi kita diminta untuk menghormati hidup kita, menghormati sesama kita, hidup sesama kita, dan menghormati alam lingkungan di sekitar kita. Nah, adik-adik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga adik-adik dapat mengikutinya dengan baik, dapat mengambil hikmah dari pembelajaran hari ini, dan ada beberapa tugas penilaian untuk nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Silakan kerjakan di sebuah buku, dipoto, lalu dikirimkan ke WA Ibu. Ya, tugas penilaian nilai pengetahuan. Pertanyaan nomor 1, apa saja yang kamu lakukan ketika bangun tidur pagi sebelum berangkat ke sekolah? Ini kita mau kamu menjawab sesuai dengan tindakan kamu menghormati diri kamu sendiri. Bangun pagi itu kamu buat apa? Ada beberapa contoh yang Ibu sudah berikan tadi. Yang nomor 2, bagaimana sikapmu ketika ada teman yang bersalah kepadamu? Dia sudah bersalah kepada kamu, sekarang kamu punya sikap kepada dia apa? Oke, pertanyaan yang ketiga, bagaimana Yesus mengajarkan tentang sikap jangan membunuh? Tadi ada beberapa hal yang baru saya sebutkan sesuai dengan Injil tadi, tidak hanya menghabisi nyawa orang, membunuh, tetapi ada beberapa hal tadi sebutkan itu. Nomor 4, sebutkan contoh sikap yang menunjukkan tidak menghormati hidup. Ya. Hidup kamu sendiri, hidup orang lain, dan lingkungan di sekitar. Bagaimana? Sekarang nomor 5, berilah 2 contoh peristiwa di media yang menunjukkan sikap tidak menghormati hidup. Banyak sekali di media sekarang yang kita dengar peristiwa-peristiwa bagaimana orang tidak menghormati hidup, baik dirinya sendiri, orang lain, dan alam sekitar. Nah, itulah tugas penilaian untuk nilai pengetahuan. Sekarang untuk nilai keterampilan, Ibu meminta kamu untuk membuat jadwal kegiatan setiap hari. Dari bangun pagi sampai dengan mau tidur. Buatlah jadwal itu, bangun pagi kamu buat apa, sampai dengan selesai malam mau tidur. Nah, sekarang laksanakan jadwal kegiatan tersebut dengan memberi tanda yang telah dilaksanakannya. Jadwal tadi, kalau kamu membuat jadwal itu dan kamu lakukan, kamu centang. Nah, sekarang yang di dalam itu si Ibu meminta kamu videokan pelaksanaan jadwal kegiatan, kurang lebih 2 kegiatan. Dari pagi sampai malam itu, kamu video kedua kegiatan yang kamu lakukan, yang berhubungan dengan tindakan menghormati hidup. Silakan kerjakan tugasnya dengan baik. Ibu harap kamu dapat mengerti penjelasan tadi tentang menghormati hidup dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan setiap hari. Sampai di sini juga pelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.